Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Anggun Prasasti. Saya dari Universitas Kadar Bangsa Palembang, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Prodi S1 Kebidanan, dengan NIM 1925010. Di sini, Dara akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Jadi, sirkulasi darah pada janin itu pastinya berbeda dengan sirkulasi darah pada bayi ataupun sirkulasi darah pada orang dewasa. Jadi, sirkulasi darah pada janin itu organ vitalnya untuk metabolismenya itu belum berfungsi. Jadi, organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Dengan tidak berfungsinya mekanisme tersebut, maka mekanisme tersebut harus digantikan dengan mekanisme yang lain atau alat ganti yang lain. Jadi alat gantinya itu yang pertama ada paru janin. Paru janin itu tempat terjadinya pergantian O2 dengan CO2 melalui plasenta sehingga paru-paru tidak memerlukan aliran darah. Kemudian yang kedua, gastrointestinal yang belum berfungsi sebagai penyerapan nutrisi. Maka pembuluh darahnya itu belum berfungsi kecuali untuk tumbuh kembang janin. Kemudian, Dara juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara intrauterin dengan ekstrauterin. Jadi perbedaannya itu yang pertama, ada aliran darah arteri pulmonalis dari ventrikel kanan, darahnya akan dialirkan menuju aorta melalui arteria ductus Botaki. Kemudian yang kedua, darah dari vena umbilikal melalui liver langsung menuju ke vena cava inferior melalui ductus venous aranti. Kemudian yang ketiga, darah dari vena cava inferior menuju jantung sebagian langsung menuju ke atrium kiri melalui foramen ovale. Yang keempat, sebagian menuju ventrikel kiri dan selanjutnya ke aorta. Sebagian besar digunakan untuk konsumsi O2 dan nutrisi susunan. Kemudian perbedaan yang kelima itu pada saraf pusat jantung. Ya teman-teman, kemudian ada lagi faktor-faktor yang memerlukan sirkulasi darah pada janin, yang menentukan sirkulasi darah pada janin. Yang pertama itu ada foramen ovale, yang kedua ada ductus arteriosus Botaki, yang ketiga ductus venous aranti, yang keempat itu ada vena umbilicalis, kemudian yang kelima ada arteri umbilicalis, yang keenam ada plasenta. Selanjutnya proses sirkulasi darah janin atau fetus. Yang pertama, darah janin dialirkan ke plasenta melalui vena umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Yang kedua, darah ini akan masuk ke bagian janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Kemudian yang ketiga, cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta, darahnya akan berada dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus aranti, akhirnya masuk ke vena cava inferior. Sebagian O2 dalam darah vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi O2 menurun. Selanjutnya, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan O2 yang
sebagian menuju ventrikel kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen ovale. Kemudian yang kelima, dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botalli. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Kemudian yang keenam, darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke AA hypogastrisea atau cabang dari arteri iliaca communis, lalu ke AA umbilicalis dan selanjutnya ke plasenta. Kemudian selanjutnya sirkulasi darah janin akan berulang kembali, menerima nutrisi O2 dan dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Jadi di sini saya udah menggambar itu seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Darah cukupkan untuk menjelaskan materi tentang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dara ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.